Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan persidangan kasus Brigadir Joshua. Pada saat Putri Chandrawati selalu mengatakan tentang peristiwa yang terjadi di Magelang tersebut, misalnya mengatakan bahwa saya mengampuni perbuatan kamu yang keji ke saya, tapi kamu harus resign. Ini yang dikatakan oleh seorang PC kepada Brigadir Joshua pada saat ngomong empat mata dengan konteks dia baru saja selesai diperkosa oleh Brigadir Joshua. Ini adalah hal yang sangat janggal sekali. Kita juga harus rely, ini akan menjadi salah satu topik pembahasan di pembuktian persidangan nanti yang akan sangat alot sekali. Kita akan pasti melihat para kuasa hukum dari PC dan juga FS akan berusaha membuktikan ini dengan menghadirkan berbagai alat bukti. Tetapi dari jaksa penuntut umum juga pasti juga sama akan menghadirkan alat buktinya masing-masing. Ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat merupakan bagian dari kelima alat bukti tersebut. Tetapi at the end of the day adalah hakim yang akan menentukan mana yang lebih percaya. Tetapi tetap ya, yang namanya hakim kalau menurut Albertina Ho, hakim nonaktif, yang namanya keyakinan seorang hakim itu harus didasari oleh logika berpikir terlebih dulu. Kita akan bahas di sini teman-teman. Terus bagaimana dengan saksi kunci lainnya untuk peristiwa yang di Magelang tersebut adalah Susi ya, asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati. Kita masih belum melihat di persidangan bagaimana sosok Susi ini, tetapi sudah dikatakan berkali-kali oleh jaksa penuntut umum tentang peristiwa yang terjadi di Magelang dalam pembacaan surat dakwaan. Misalnya begini, apakah jangan-jangan bahwa petunjuk yang dikatakan di sini bahwa Brigadir J diminta resign, ini kok menurut aku bisa menjadi petunjuk sangat kuat sekali. Apakah jangan-jangan Susi nanti setelah menjadi bulan-bulanan media massa ditanya ini dan itu, jangan-jangan nanti Susi malah mengatakan yakin bahwa Putri Chandrawati itu malah ketahuan gitu yang memaksa Brigadir Joshua untuk masuk ke dalam kamar, membuka baju dan semuanya. Karena kan kalau kita lihat dari keterangannya JPU kan ya, ini ada possibility diputarbalikan sebenarnya faktanya. JPU mengatakan dalam surat dakwaannya adalah di peristiwa Magelang setelah pukul 18.00 di tanggal 7 Juli 2022, sehari sebelum Brigadir J dihabisi, PC terbangun mendengar pintu kamar kacanya terbuka dan melihat Brigadir J di kamar dan buka secara paksa, diminta dibuka secara paksa baju Putri Chandrawati oleh Brigadir Joshua dan melakukan kekerasan seksual ke PC, seperti misalnya tangannya ngerogoh ke pahanya Brigadir Putri Chandrawati hingga mengenai alat kemaluannya. Kemudian di saat itu kondisi PC itu sebenarnya lagi sakit kepala dan dua tangannya PC itu dipegangin oleh Brigadir Joshua dan menangis ketakutan. Itu adalah deskripsi yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Tiba-tiba pada saat sedang terjadi peristiwa tersebut, ada seseorang yang naik ke atas. Apakah ini indikasinya adalah KM, Kuatma'ruf? Sepertinya iya, karena dihubungkan dengan peristiwa kejar-kejaran. Brigadir Joshua dikejar oleh Kuatma'ruf dengan cerita yang sudah kita bahas sebelumnya. Tiba-tiba ada orang yang naik ke atas ke kamar dan kemudian tiba-tiba juga si Brigadir Joshua mengatakan minta dengan kata-kata ke PC, tolong pakai bajunya bu, pakai bu gitu. Dibantu awalnya memakaikan pakaian ke Putri Chandrawati dan dikatakan tolong pakai baju bu, dan PC dikatakan untuk diminta menghalangi pintu biar yang orang mau masuk ke kamar itu tertahan sebentar, tetapi PC nggak mau melakukan itu. Akhirnya PC kemudian dibanting di kasur. Ada kata-kata juga menurut aku kok tolong gitu ya. Maksudnya orang yang lagi melakukan hal seperti itu masih sempat mengatakan tolong. Apakah ini jangan-jangan diputarbalikan? Apakah mungkin sebenarnya Brigadir Joshua yang justru dipaksa gitu sama PC untuk melakukan hal seperti itu karena memang suaminya sedang pergi ke Magelang? I know ini hal yang nggak common, nggak mungkin aja seorang perempuan melakukan hal seperti itu. I don't think so dengan zaman sekarang begitu. Maksudnya ya, I know lah ada yang pro dan kontra, tetapi dengan melihat relasi kuasa justru yang bisa potensi kuat melakukan semena-mena ke orang lain adalah orang yang punya jabatan lebih tinggi, which is adalah Putri Chandrawati. Ada kata-kata tolong juga, masa Brigadir Joshua meminta tolong kepada orang yang sedang dilecehkan, logikanya seperti itu. Juga dikatakan pada saat si PC itu dibanting ke kasur, katanya gini,
awas ya kalau kamu bilang ke Verdi Sambo, saya tembak kamu, Verdi Sambo dan juga anak-anak kamu. Ini kontradiktif banget, ada awas, ada ancaman, tetapi juga ada minta tolong, jelas sangat tidak masuk akal. Sekali lagi, Albert Tinaho, hakim nonaktif, selalu mengatakan bahwa hakim memiliki keyakinan umumnya dan harusnya memang dilandasi oleh logika berpikir. Logika berpikir itu artinya hal yang wajar, kelaziman. Apakah hal seperti itu lazim dan wajar gitu? I know yang punya hak dalam persidangan nanti keyakinannya hanyalah hakim. Kalau keyakinan kita di luar dari hakim, jatuhnya adalah opini. Tetapi kan kita sama-sama manusia biasa gitu. Jadi ini kan bukan kayak rocket science gitu ya. Harus kita lulus S3, harus kita ngambil pelajaran ini dan itu agar memahami bagaimana proses roket itu bekerja. Kan tidak seperti itu. Ini adalah logika berpikir manusia. Dan mudah-mudahan ya kita harus terus mengawal kasus ini. Jangan sampai ada doa-doa ya nanti yang tersebar kemana-mana. Kemudian pasti ini akan terus digaungkan dari kuasa hukum dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, ya walaupun tidak ada hubungannya dengan kasusnya, maksudnya tidak ada hubungan itu artinya tidak akan, seandainya ini terbukti ada pelecehan tersebut pun tidak akan mengurangi hukumannya, tetapi bisa menjadi faktor yang pertimbangan yang meringankan, itu harus kita akui. Dikatakan juga mengenai keberatan pengacara dari Putri Chandrawati dikatakan tidak detail. Tetapi pada saat membahas tidak detail ini adalah sudah masuk ke materi persidangan. Karena kalau eksepsi keberatan, itu kan artinya hanya untuk urusan formalitas aja. Tetapi kalau tidak detail itu, urusannya sudah masuk ke materi persidangan, itu nanti di tahapan pembuktian. Nggak bisa dimasukkan ke eksepsi sini. Kalau eksepsinya dikabulkan, atau nota keberatan dikabulkan, terus di pembuktian nanti, apa yang mau dibuktikan, itu sudah nggak make sense sama sekali. Makanya mereka sudah berjuang dari awal nih, tim kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Menurut aku, untuk membahas isu ini ada petunjuk sebenarnya. Apakah yang terjadi itu adalah Brigadir Joshua melecehkan atau justru dia yang dilecehkan? Jujur, kalau secara opiniku pribadi, keyakinanku pribadi, yang dilecehkan adalah Brigadir Joshua. Mungkin Brigadir Joshua itu dipaksa, pria gitu, kategorinya berondong ya, di bawah 30 tahun lah ya, dibandingkan dengan Putri Chandrawati. Dia malah justru yang dipaksa Putri Chandrawati untuk masuk, melakukan hal seperti itu, tiba-tiba ada KM naik ke atas, dan terjadilah hal diputarbalikan, karena Putri Chandrawati malu, ketahuan, dan sebagainya, dia melapor ke atasan, karena KM adalah orang kepercayaannya Verdi Sambo. Itu menurut aku juga possibility yang tinggi, apalagi dikatakan, saya mengampuni perbuatan kamu yang keji ke saya, tapi kamu harus resign. Apakah sebenarnya KM memang sudah lama mengintai Putri Chandrawati? Karena kalau aku lihat dari sumber istimewa aku ini bilang gini ya, beberapa orang ya, dan juga mungkin kalian juga tahu, mereka sering tampil seperti di publik sebenarnya. Sumber istimewa ini bilang ke aku bahwa sebenarnya untuk ada dugaan kelakuan Putri Chandrawati karena mereka sudah tidak tinggal bersama lagi antara PC dan juga FS. PC itu dugaannya sudah sering melakukan hal seperti itu untuk kebutuhannya, ya you know what I mean, dan sudah dilakukan mata-mata berkali-kali dari KM ataupun juga anggota-anggota lainnya, bahkan ada dugaan HP disadap dan sebagainya. Jadi ini bukan konfirmasi yang pertama kali, makanya ini membuat FS sangatlah marah sekali. Sebenarnya kalau dibilang antara FS dan juga ada yang bilang sih, ada sumber istimewa yang bilang, terlepas kalian percaya atau enggak, antara Brigadir J dan FS itu sudah terjalin hubungan, sudah akhir tahun lalu katanya, di akhir tahun 2021. Yaitu dugaan, aku kan pada saat aku menyampaikan sumber istimewa, ya aku harus sampaikan semuanya. Apakah kalian percaya atau tidak, itu ada urusan kita masing-masing. Tetapi itu juga adalah possibility yang mungkin sampai ke sana. Ada petunjuk, kembali lagi ke tadi, mengenai ini adalah perselingkuhan atau pelecehan ke Brigadir Joshua, atau pelecehan ini adalah yang dilakukan oleh PC ke Brigadir Joshua. Petunjuknya dari persidangan adalah PC panggil Brigadir J di kamar untuk bicara empat mata. Itu jelas tidak sesuai logika berpikir manusia. Nggak mungkin orang yang habis diperkosa kok mau ngobrol empat mata. Yang ada jijik, sebel gitu mau ketemu sama orang seperti itu. Terus PC juga kirim pesan ke adik Brigadir J pada saat dia lagi menyetrika dan memuji-muji. Dikatakan, berapa saya harus gaji abangmu ini, udah rajin dan sebagainya, bla bla bla. Itu sudah petunjuk yang sangat jelas sekali. Dan petunjuk ini dalam persidangan harusnya bisa menjadi salah satu pertimbangan yang mulia hakim bahwa
ada banyak hal yang tidak masuk akal jika dikatakan Brigadir Joshua melakukan pelecehan ke Putri Chandrawati. Sekali lagi aku tegaskan, aku tidak percaya bahwa Brigadir Joshua itu melakukan pelecehan ke Putri Chandrawati. Justru aku lebih cenderung percaya Putri Chandrawati lah yang melakukan pelecehan ke Brigadir Joshua. Tetapi ada possibility yang lain lagi adalah mengenai perselingkuhan. Dan sebenarnya ini juga yang dikatakan dari Kapolri, motifnya adalah asusila antara perselingkuhan atau pelecehan. Kalau pelecehan kan bukan berarti jaminan yang pelakunya adalah Brigadir Joshua, justru bisa sebaliknya adalah Putri Chandrawati dengan teori relasi kuasa tersebut. So that's my opinion dan juga beberapa analisa ini yang nanti akan menjadi perdebatan dalam pembuktian di persidangan nanti. Kalau menurut kalian apa possibility-nya dan bisa menjadi catatan jejak digital kalian pada saat pembuktian nanti dan hakim memutuskan berdasarkan dua alat bukti dan juga keyakinan yang mulia hakim. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, dan juga follow Instagram serta Facebook pageku di Anjas Asmara. Karena aku sering live di dua akun tersebut, untuk Instagram Anjas Asmaranya double R ya. Kapun kerap semuanya, bye-bye.